Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila wahidina wa wahidina muslimin muslimat illa Allah wa ibadil salihin wa la syarika lahu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd. Quratan muhtamin wa mutahmatan Allah yai wa asati ustadzan dan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, segenap para jemaah khususipun takmir Masjid Hidayah Rumah Pak Islam Tangsal yang bahagia dan insyaallah monggo saran-saran untuk kesekian kalinya kita mengawali dan memanjatkan dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat hidayah. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali bisa tatap muka, bertemu, berkumpul, beristiqomah, hadiri pengawasan fikih rutin sehingga akan setiap kita perlu malam Kamis bertempat di Masjid Hidayah Rumah Pakis dan 5. Tentu harapan kita semua mugi keikhlasan kula panjenengan dan istiqomahan kita untuk menghadiri pengajian rutin pada malam hari ini bisa mengantarkan kita semua mengenai rahmat, ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mugi Allah terus maringi keberkahan hidup kula panjenengan supaya mudah-mudahan karena setiap usaha kita, usaha duniawian maupun ukhrawian, dan tentu kita juga berharap di kula panjenengan keluarga kita semua juga digolongkan sebagai manusia-manusia yang bahagia, selamat di dunia akhirat. Amin. Allahumma. Kalau rawuh alhamdulillah monggo dilanjut malih. Ini saya dari kampung Kencana. Suami Allah tadi serang. Soalnya tumpah pun seminggu ini waktu berkencang-kencang. Memang musim ini. Lanjut bawah. Jadi pokoknya dia istiswa itu mencari kesembuhan dengan mengajar. Dilanjut balik orang kemarin alhamdulillah kita telah membahas kewajiban terhadap mayit yang keempat, yaitu
syak niku kados sungai nggih. Terus ngeten iki digolongi malih. Nggih, sret iki diketuk malih. Mayitnya ditaruh di tengah-tengah. Nah, dalam mriki ya saya langsung ngeten mawon. Iya mboten napa-napa. Cuman nek ingin asal kesunahan di antara dua pilihan. Kalau tanahnya keras, itu diutamakan lahat, seret, mantel ngeten, mesin mriki di rawohi mah, sehingga main dipanggil ngeten di kanan, jadi menghadap kiblat. Nah, seperti yang kita ketahui ya seumumnya di memiliki lah ya. Nah kita toh ya nopo karena memang paling titik kalau ini kita bahas ya paling sedikit pokoknya yang penting jenazah ini satu baunya tidak seluruh ya sehingga mengenai terselamatkan dari ya kendaraan buas. Nah, kata slogan ini contoh ini sudah coro mamuni insyaallah betul. Terus insyaallah terjaga dari binatang-binatang. Sabun saat ini masail fitnah, jadi permasalahan di dalam menggali atau dalam memakamkan mayit. Yang pertama juga disunahkan an yang bukan jama'atun ba'da tafni yas'aluna al-tafni. Disunahkan nopo jama'atun satu golongan ya, atau kumpulan dari manusia sing ngumpul ya. Disunahkan nopo an yang buka pada tadi sang mantune dimakamakan itu langsung ya, tapi diharapkan ada sebagian jamaah yang menetap sebentar dalam nopo yas'aluna lahu at-tafni. Jadi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mayit. Kabar mayit apa yang dimohonkan takbir keimanan atau status mayit yang baru dimakamkan ini ya, mungkin terus ya, terjaga keimanannya ini terjaga keimanan. Terus wa yastaghfiruna dan juga memohonkan ampun ya bagi mayit. Jadi memohonkan ampun untuk mayit itu tidak hanya ketika mensolatkan jenazah saja. Ini cara menggunakan sholat jenazah Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah ampunilah dosa-dosa mayit ini, warhamhu dan berikanlah rahmat kasih sayang, wa'afihi wa'fu anhu. Pokoknya sesuatu supaya ini disepuluhkan itu. Dan tidak hanya ketika sholat jenazah saja. Setelah dimakamkan pun juga disunahkan sebagian jamaah itu tidak langsung pulang, tapi dengan lebih-lebih orang lebih diwarisin, terutama anak-anak ini digunakan. Nah, insya Allah wa'um ya wa'walan yang soleh, doanya anak yang soleh itu insya Allah akan bisa merubah nasib dari
Ya. Anak yang soleh itu tuanya sakti. Ya, nanti kalau begini sempat kita sebut bahwa banyak di antara orang tua itu akan dimuliakan oleh Allah, akan diapresiasi, ya, diberi sesuatu yang luar biasa. Ya. Ternyata itu disebabkan karena istighfar waladi, karena doa dari anak-anaknya yang soleh-soleh. Tapi sebaliknya menurut anak-anak gak soleh, gak soleha, tidak terdidik dengan pendidikan agama sing tenanan. Ketika orang tua sudah meninggal, sing betul warisan. Bahkan ketika orang tua masih sakit saja, kadang-kadang terlintas dalam hatinya kapan bagaimana. Makanya sampai wonten jadi kasih ibu itu sepanjang masa, tapi kasih anak sepanjang jalan itu konten. Saat ini satu konten itu kita meter paling meter ini 3 meter paling itu. Artinya apa? Kasih sayang anak kepada orang tua itu pendek, terbatas. Berbeda dengan kasih sayang orang tua kepada anak. Ya. Jadi kasih itu sepanjang masa, maksudnya sepanjang masa dulu. Ya enggak apa-apa. Menurut saya walaupun dia anak sekolah, insya Allah orang tua itu sih tetap akan bisa mencurahkan kasih sayangnya kepada anak. Gila bapak, bila nih orang tua masih mangan sekolah ibu ya tok, sing penting anak-anak. Kalau kau berkatan, bisa jangan ngomong anak-anak. Sampai jadi 10 anak itu insya Allah ya bisa teropeng ya, karena kasih sayang orang tua. Sebaliknya loro anaknya 10 anak itu berangkat loro. Lebih-lebih ketika orang tua sudah sangat amat membutuhkan bantuan pertolongan. Cara umur wis tumbuh menurun, rambut wis putih, wis sering bengkul, meripat ya wis kadang-kadang gitu kan maksimal ningali kadang cukup piring, cat cukup gelas, sektor pecah. Itu juga menurut saya kalau pipis, kalau buang hajat kadang-kadang sekelepe wis kendongan. Balik cili, cuma ada cili ini menurut saya lucu ya, jauh lucu. Wong tua kan lucu banget. Oh, belum makanya anak ketika ada ya, betul-betul aku mau sing tenang, mau segala lucu deh. Dan wong tua ada, ya, boleh pas pikiran dulu 10 anak ngerawat wong tua ini kadang-kadang apa? Menurut saya saling lempar tanggung jawab. Ayo waktu menjogo, aku sibuk, aku repot, aku agak urusan. Sing ekstrimnya lagi sampai kamu tentang wong itu disalahkan, boleh, masih cukup. Padahal ketika anak-anak ini dihadapkan orang tua seperti ini, itu justru ya, pintu rahmat Allah terbuka lebar-lebar. Kalau disampaikan di Nabi ini nanti jauh nih, wailun sungguh celaka
Siapa yang celaka adalah ketika anak dihadapkan pada orang tua kondisi miskin atas wonten itu. Tapi dengan kondisi seperti ini justru si anak ini yang tidak menjadikan dia masuk surga. Nah, itu berarti kan ketika kalau panjenengan katakan dia datang waktu sing membutuhkan bantuan itu peluang besar untuk membuka pintu rahmat Allah Subhanahu. Nah, cuma ini gua kadang-kadang perlumus di sini. Jadi, wong tua itu saya dirambut anak, ambil dirambut wong liya itu betul sama. Gini apa betul? Koyok, apa betul ya? Mantun uang aja. Sing persen, nek wong liya ambil anak itu men. Sepertinya lebih ikhlas, lebih legowo, dan sing rambut saja. Jadi ini wow, ini terutama ya ketika orang tua sudah meninggal itu selalu mendoakan. Ya. Terus ya, saya berkali yahrumu dafnu naik min jinsai di kubur wahid, diharamkan memakamkan dua orang yang berlawanan di kubur wahid, satu kuburan. Haidu la mahramiyah, yang bukan mahram. Jadi haram laki perempuan ya, katakan yang berlawanan jenis dikubur dan siji naik satu kuburan. Kuburan yang lawan tiga dino katakan dino siji, lagi hukumnya haram untuk naik satu. Lebih-lebih haidullah mahrum yang tidak ada mahrum sama sekali. Nek ono mahrume apa kok nek ono mahrume teng mriki. Nek nurut Imam Romli sih tetap diharamkan kecuali darurat. Atos adik duwe bayu ono mati ini terus dijadikan satu. Itu nek sisa kuburan. Ada yang berpendapat nek darurat. Tapi nek boten cocok, lebih-lebih yang ini wow ya kan mahramnya terus lawan jenisnya itu haram ya, kecuali apabila nah terus ketika digali kok menemukan tulang belulang atau saat ini lah saking boleh kadang-kadang diketut balik nah, terus kok wonten tulang-tulang dari mayat yang terdahulu, nah itu tetap harus dikembalikan lagi tulang-tulang. Ya, buat tenangsa terus ulang-ulang dua, kumulakan bahan sampah dan buat tenangsa. Terus haram hukumnya dua mayat di satu kuburan lebih-lebih yang berlawanan dan tidak ada mahram. Nah ini walau hafal andaikan seseorang menggali kuburan bahwa jadah lantas dia mendapati iwamal mayit, tulang belulang mayit ya qabla tamamil kufri, sebelum dia
ya selesai menggali a'adahu wujuban, maka dia harus mengembalikan tulang-tulang itu secara wajib. Wala yatimul kufr illa bidarurah. Pokoknya ini selagi tidak ada darurat, yang ini buatan-buatan darurat pensampingi mawon, jangan berhukmi di samping. Sabun. Terus yang nomor 3, yukrohu, dimakruhkan al-julus duduk ala kubri muslim, di atas kuburannya orang Islam, wawakku dan menginjaknya, wal itika walid dan bersandar, itu makruh. Corong melangkai mayit, melangkai kuburan itu makruh, sendepel, maesani atau lenggah, nah itu makruh, bukan haram, makruh. Kecuali tidak karena hajat, kecuali karena hajat, karena yasib, ya, ila qabril mayit, seperti dia tidak bisa sampai. Contoh panjenengan pada kuburan ibu atau bapak almarhum otot-otot ratusan mati, tidak ada jalan lagi kecuali tak beriku, ya sudah, itu namanya darurat, dilangkai nomor. Tapi biasanya wonten di di jalan walaupun agak jauh. Tapi nek wis jenenge kubur mayit, gak kelangkai kadang-kadang kalau kelangkai, pokoknya kita berusaha untuk tidak melangkai, tapi nek wis kangen makruh, gak sampai haram. Terus la yukrahu, tidak dimakruhkan al-masyu, berjalan fil maqbarah, di kuburan, bin na'li, ya, dengan menggunakan terompak atau sandal, ghairil mutanajjis, selagi sandalnya itu tidak najis. Terus nek panjenengan teng makam sandalan romenan gitu. Cuman biasanya kalau di makam-makam orang yang soleh itu biasanya dilepas, takdiman, karena kita yang memuliakan, jadi bukan lihat apa-apa, yang memuliakan. Terus la yukrahu, tidak dimakruhkan tajsisul kubri wa tabyidu, ya, membangun kuburan, ya, artinya dikei apa namanya, kecing, wa tabyidu, ya, cat putih, wa binau, dan membangun nahwi kubatin, ya, ono kubain, itu tidak dimakruhkan nek li hajatin, karena ada hajat. Hajatnya apa? Kahaufi sarikin, seperti khawatir ada mencuri. Makanya makam-makam Nabi ini, saat ini panjenengan sangat tinggal itu, ya, dikelilingi kali. Kenapa? Karena kalau tidak dibangun seperti itu, empuk jeneng tiang-tiang ini sosok menangkap berusaha. Nah ini loh, kerangka hajat ini mau sama saya ini atas kuburan-kuburan wali songo biasanya wonten pamflet, wonten tak beri wonten apa tidak dimakruhkan. Nek wonten hajat, santai kalau tamu ini basuhan nameng mawon. Setiap hari ini kita lebih-lebih dari yang sekolah, kadang-kadang 5 bis, 10 bis sekolah. Ini ada program
dari sekolah-sekolah mereka yang punya sebenarnya kono loro itu nanti kita boten diparingi pager kabeh kuwi nyedek ya akhirnya nopo kedusan ausabuin atau juga karena ada binatang buas bahaya boten apa-apa wahilah kalau tidak bayu kurmakan dimakan ini kan sekolah dengan sekolah biasa kalau apa kabeh walaupun dia sawade biasa. Nah, ini yang dimaksud sekali lagi adalah orang-orang istimewa, ya, orang-orang yang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala baik saat hidupnya sampai saat meninggalnya pun juga masih dimuliakan. Saat ini atau Sunan Ampel ada yang Sunan Ampel boten dimakan mriki jeneng itu kutu saat yang sahur kopian tapo oleh-oleh haji akhirnya mah gila banget itu kabeh banget nak sampai kadang-kadang musyawarah itu mesti oleh-oleh bukan masih takut sampai bukan jangan sampai kita lari seperti kalau saya undang panjenengan bisa menghadirkan 1.000 orang saja pengajian dalam dunia waduh di viral lalu medsos lalu ini saya kurang tahu lah nah ini gak diundang sampai maksudnya tempat-tempat ini kaum pameran biasanya pameran nggak rame gitu mereka gitu lari sudah artinya apa Mbak Sunan itu sudah meninggal dunia tapi bisa menghidupi orang-orang yang masih nah dikit yang bukan taruh mata seperti ini nah terus nomor 61 disunahkan waktu jaridah meletakkan pelepah yang masih basah khadra yang warna hijau alal qabr di atas kuburan lil ittiba karena mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW ambilane kadang-kadang nek manggon kubur itu dicepakan apa pelatih terus disiram itu dalam rangka yang memang kalau zaman Nabi dulu bukan itu ya tapi pelepah kurma tapi bukan apa jadi karena semua itu bertasbih semuanya bertasbih sehingga diharapkan bisa meringankan kadang mati sisa bisa meringankan sisa yang di alam kubur karena Nabi sendiri pernah ketika melewati 2 bulan tiba-tiba beliau mendengar siksaan dari si mayit kemudian Nabi meletakkan pelepah kurma yang masih basah terus sahabat bertanya kamu apa kan Nabi beliau menjawab selama pelepah kurma ini masih basah maka malaikat artinya Allah memerintahkan malaikat untuk meringankan siksa makanya kadang-kadang saulan bisa atau mungkin seminggu sekali disambangi syukur-syukur panjenengan hari ini kok makanya kata yang sarjana bunga-bunga ini celah-celah pemakaman ya sekali lagi itu kali lagi itu terus tusannu ziaratul kubur disunahkan berziarah kubur bagi siapa lindakan bagi laki-laki mutlak secara mutlak wa amal mar'ah adapun perempuan fatusannulah maka disunahkan bagi perempuan li ziaratin nabi
ziarah datang kuburannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW al solihin atau orang soleh, ya. Wakadal qorib, begitu juga kerabat, ya. Wali ghori dzalik, ya. Wali ghori dzalik, selain itu semua, selain Kanjeng Nabi, selain wong soleh, selain kerabat, ya, itu famakruhatun ziaratuha, maka dimakruhkan untuk menziarahi. Jadi untuk perempuan ada sedikit, ya, perbedaan dengan laki-laki. Kalau laki-laki memang disunahkan secara mutlak untuk berziarah, sinten mawon, pokoknya itu wong sing non muslim. Nah, kalau untuk perempuan ziarah Kanjeng Nabi, soleh, kerabat, bernikmat. Terus nomor 8, yahrum, haram naklul mayit, memindah mayit li ghairil balad, di selain negerinya, alladzi mata fi, illa idza kana bi qurbi Makkah, kecuali dipindah dekat Mekah, ya. Awil Madinah atau Madinah, au Baitul Maqdis atau di Palestina, Baitul Maqdis, au ghairiha min maqabir atau selainnya di kuburan-kuburan kaum soleh-soleh. Fala yakun, maka tidak haram, balusan akan disunahkan. Ya, jadi memindah mayit, ya, itu kubur, tapi si tas, ya, tarusan selesai kuburan, lakot nanti dipindah. Nah, itu haram hukumnya, kecuali kalau mau dipindah di tempat-tempat yang penuh berkah, Mekah, ya, orang-orang oleh timur, kan bloknya yang gede Indonesia, apa tiba-tiba Ojo Saudi Inggris, coba dimakamkan nama lawai, nama kawai, betul berangkat, tidak haram, ya. Madinah misalnya, Baitul Maqdis atau di kuburan-kuburan kaum soleh. Itu tidak haram. Apa fungsinya? Sampai barokah. Jadi Mekah, Madinah, Baitul Maqdis barokah tanahnya, barokah tanahnya. Kalau didekatkan dengan kuburan-kuburan kaum soleh, ya oleh barokah semua. Kalau ceria semawan ini, Abah Kulon ini memang lagi imami masih mulai usia 30 tahun ngantos 77, ya 76, 77. Nah, akhirnya karena saking lami ini wow, takmir masjid, ya, menawarkan, ya, kepada keluarga supaya dimakamkan di dekat-dekat Mbah Sunan Ampel. Ini, tapi abah saya awal itu memang anak-anaknya sudah dikumpulkan ketika sakit menjelang ajal. Nopo siji ojo jalur-jalur, senajan aku kan rasanya lama imami di Masjid Ampel, ojo jalur-jalur supaya saya ini dimakamkan di area Ampel. Ya, akhirnya pesannya apa? Diketuk teng Pegirian, karena keluarga pulau ini Pegirian ini, makam Pegirian. Sama diketuk. Tiba-tiba dari Ampel telepon, kalau sing terang. Jadi ditawarin gitu. Lah kalau saja nek ditawari rebuno dulu.
masih dirembukan lagi. Ya wis, akhirnya ya sudah dimakamkan di masjid, di area ini Sunan Ampel, mendekat dengan gentong-gentong sing wonten kan, gentong-gentong pengaji. Nah, ini wong maka binus suah cerdas wong soleh saking bayang nopo persiaran sing teman Mbak Sunan. Wah, ben dungo sak derenge mesti dungo. Maafin aku. Mesti cedek-cedek nek. Nah, ternyata rahasia di panjenengan mawon. Nggih, cara tonggoan ambek wong apik. Nggih, kali wong sing awak elek-elek kita milih. Ya padha tonggoan ngene kuwi. Padha-padha almarhumah ya almarhum digolang dengan soleh-soleh senang. Tapi tetap ini bau ya. Jadi nek coro nek jaluk-jaluk itu dirasa dan tawa ini masih dilakukan lagi ya. Terus dari keluarga mengiyakan langsung kedul beri sambung sekedar cerita saja. Nekrotan falayah umum dan haram balusan bahkan disunatkan. Bahkan disunatkan. Buat kira bukan begitu. Sosok. Kalau lagi tak, mau bertanya. Nah, untuk pertanyaan Pak Soti kemarin, lafaz ada itu apa boleh? Oh, ikhmat. Apa boleh diganti dengan protokol matil kiamat ya, protokol matil kiamat gitu. Ternyata memang lafaz adan itu sudah ditetapkan dari Nabi. Adan itu atas konten uang komat di atas uang, sehingga ditambah-tambah lebih dirubah lah itu bertenang. Kok gak sholat kok? Kok mati sholat? Ya memang awalnya sholat, nanti kan bukan sholat. Jawabannya adan itu sebenarnya iqomah itu juga tidak diperuntukkan mau sholat saja kok. Disunahkan ini orang musibah adan itu disunahkan. Contoh, mau gempa dengan adan sunah, hubungan dan semua, bayi baru lahir diadani, padahal kan orang sholat saja. Jadi adat dan iqomah itu sekali lagi ya memang masalahnya memang untuk sholat, panggilan adat, panggilan sholat. Tapi di dalam kitab-kitab fikih yang pembahasannya agak luas, ternyata memang kekuatan keterangan adat itu bisa disunahkan juga ya, dalam keadaan seperti itu. Terus tetap mau nanti sholat dia bisa apa. Terus kalau lanjutkan halatu nafsil mayit, keadaan-keadaan penggalian mayit wajib digali mayit itu fi halatin katsirah, dalam keadaan yang banyak. Ya memiliki wonten sorong. Yang pertama lil ghusli di dalam yatabayyan. Jadi boleh mayit ini yang sudah dikubur digali mayit kalau memang si mayit ini belum berubah, artinya tidak lama belum lama. Terus untuk dimandikan, belum diaduk silaku moro-moro langsung dimakam. Ya, jadi idza tufina biduni ghusli, apabila si mayit ini dimakamkan sedangkan dia belum dimandikan, fayajib, maka wajib nafsu menggali diusui untuk memandikannya. Lantas sihah sholat, supaya mensolatinya itu sah
Kalau yang dibahas sholat mayit itu bisa menjadi sah ketika mayitnya sudah dimandikan. Kalau mayit belum dimandikan, panjenengan langsung sholat jenazah, tidak sah. Nah, badan boleh itu wajib kalau memang lamnya tak belum berubah. Nah, nek wis kurang minggu wis nek berubah saya ngomong ini. Terus litauji kiblat untuk menghadapkan ke arah kiblat. Idza tufina wa puja ketika dimakamkan iki ibu selendro ya nopo nggih. Sing teng kuburan niku sing mlebu kuburan itu justru menghadapkannya bukan menghadapkan ke arah kiblat. Nggih. Lah, penting setelah diurut oleh 3 dina 5 dina ini. Nah, ini kalau sepanjang mayatnya masih belum berubah, maka wajib untuk digali lagi dan dipindah ke arah kiblat. Terus lilmal idza tufina, begitu juga wajib digali lagi mayatnya yang sudah terpendam tadi lilmal, ya karena ada harta di situ. Ya wa in qalla walaupun sedikit. Ya. Wa in lam yutalibi syai' walaupun pemiliknya itu enggak menuntut. Ya, fayum basu maka digali illa idza sama kecuali jika merelakan. Jadi mayit ini baru sampai ketika ada gigi emas, gigi emas itu beragam, ya beragam. Nah, ketika meninggal dunia dicabut, bukan asal dikubur bisa. Ya, makanya di sini kalau memang ada harta, ya, mungkin mayit gawe emas, gawe jam, merek sing memarang, kalau dikubur, lah itu boleh diganti untuk diambil lagi. Nanti malah terberi tidak tahu amalan apabila si jenazah itu mau menelan sesuatu yang sangat berharga, mungkin telengen aki sing larang, nah itu pasti boleh diganti. Yang ditantangkan jika itu hartanya milik orang lain dan orang lain tadi tolaku penuntutnya, nah, maka sampai-sampai kembali boleh bayusyaku dibedah apa kemudian diambil dan diberikan pada yang bersangkutan. Nah, ini VB. Makanya seperti apa ada nomor ini untuk pembuktian itu diotopsi yang kata semacam ya, itu kalau ditonton dan jadi masalah, jadi lubang muka di materi diobok keluarga yang mengizinkan untuk diotopsi silakan. Terus lil mar'ah begitu juga jenazah itu mau mar'ah perempuan tidak tuh final ma'ajanillah apabila dia hamil ya karo terus dikubur wa alqanat hayatku dan ada kemungkinan janinnya itu hidup. Ya wadhalika biqauli ahli fitrah, dan ini ya tentu ya rekomendasi dari ahli yang memahami ini bayi ini sih lahir jadi sok. Nah itu wajib digali lagi. Tapi tidak disuai wajib ini mati ya wis bisa. Ya, terus tidak dufina fi ardil maksubah apabila dimakamkan di tanah yang gosong, itu tanah itu dikubur temui. Oke, nah, itu boleh. Sedangkan yang memiliki tanah itu gak ridho, itu harus digali. Terus tidak dufina fi qaumin maksub, begitu juga ketika si mayat ini dikubur dengan menggunakan pakaian yang gosong, ya, mencuri lah, itu gosong, ya. Nah terus pemiliknya ini golek ternyata di jenazah, nah itu boleh digali lagi. Ya. Terus idza dufina kafir fi ardil haram, apabila sing mati ini wong kafir, ya, dimakamkan di ardil haram, ya. Di tanah Mekah. Nah,
haram, oleh dari tanah haram itu khusus. Ya. Terus idza khifa nafsu, ya, apabila ada kekhawatiran, ya nafsu digali oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ini, kubur nanti ini, ya, khawatirnya nanti ada yang menggali, nah, ya, yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu tidak apa-apa dipindah di ardin aminah, di tanah yang aman. Nah, itu ya, di antara beberapa keadaan yang diperbolehkan untuk menggali mayat lagi. Nek botol-botol ini kalau kok tiba-tiba dikali, hukumnya haram. Tenang saja. Sabun dari sini mungkin ada yang bertanya ngomong. Ini kalau maksudnya. Kayak asam manis ini kan bintang tamu lah. Di ziarah. Nabi lengkap kalau sih. Sobat. Marzuki ini apa? Ahmad Marzuki. Nah itu kiai saya sendiri yang Marzuki ini ya tempel najli. Jadi Marzuki sebenarnya mas saya buat promosi saja. Marzuki ini apa? Walid. Ya kuburan ini ku ya pokoknya Area kentong. sampingnya ini ku sini imam terawih di hafidul Quran, punya pesantren, di belakangnya apel pondok Fatah atau Fatah betul. Ada pondok hafidul Quran mulai zaman Nawawi imam terawih sampai wafat dimana-mana terserah. Kita kose ada sebidang tanah itu memang diperuntukkan bagi kose ini, bagi yang istiqomah. Oke, sambung ya. Pun ini mawon ini. Terus nopo memakamkan jenazah sudah kita selesaikan. Insyaallah bongi rego malam Kamis pinjam itu rego beli bongi. Nah, rei terus saya wonten sampai rego kelimanya diliburkan. Insyaallah kembali balik bulan Agustus di awal. Baru insyaallah awal di bulan Agustus memiliki akam takziah, hukumin bertakziah. Jadi ya masih ada keterkaitan dengan jenazah hukum bertakziah. Namun itu mawon kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.